membersihkan ruh kita, nyawa kita. Jadi ruh kita ini Bapak Ibu sebenarnya yang turun dari Allah itu ya ruh kita itulah. Kata. Cuman ketika dia sudah turun ke bumi, ke tubuh kita ini, ya perannya macam-macam. Kadang dia menghidupkan, kadang dia punya kemauan. Ya, tugasnya melihat, tugasnya mendengar. Nah, ketika dia berada di posisinya masing-masing, nah namanya sudah berbeda. Kalau dia menghidupkan, nyawa namanya, gitu. Dia ruh itu. Nah. Kalau dia punya keinginan, nafsu namanya. Ada keinginan daripada ruh tadi. Maka dia harus dididik, dilatih, gitu ya, dimanage supaya apa yang dia maukan yang bagus saja. Gitu ya. Jadi namanya macam-macam. Ketika dia masuk kepada menghidupkan, nyawa namanya. Kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Ya, tugasnya melihat, basar namanya. Tugasnya mendengar, sama namanya. Ya dia itulah sebenarnya yang punya peran. Gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana cara membersihkan ruh kita ini? Jadi ruh kita itu ada berlapis juga. Gitu ya. Ada yang namanya Ruhul Kudus. Ada namanya Ruh Sultani. Ada namanya ruh ruhani, ada namanya ruh jismani. Nah, tempatnya beda-beda juga. Ketika dia berada di alam lahud, ya, alam pertama, dia namanya Ruhul Kudus. Turun dia ke lapis yang kedua, namanya Ruh Sultani. Turun lagi ke lapis yang ketiga, namanya Ruh Ruhani. Turun ke alam dunia, namanya Ruh Jismani. Ya satu itulah sebenarnya. Tapi begitu posisinya berbeda, namanya berbeda juga. Ya sama aja dengan kita. Ya, ada orang namanya ya, Pak Aris lah namanya gitu ya. Kalau dia jadi ya pimpinan desa, Pak Lurah kata orang. Nah, tapi kalau dia lagi azan di masjid, muazin kata orang. Nah, kalau dia lagi nyangkul di sawah, petani kata orang. Nah, kalau dia lagi dagang di pasar, pedagang kata orang, ya dia itulah sebenarnya. Cuma posisinya berbeda gitu ya. Nah, bagaimana supaya perbuatannya itu yang bagus-bagus saja, maka kita perlu tingkatkan martabat daripada nafsu kita. Ada 7 martabat nafsu kita. Ya, pertama disebut dengan nafsu amarah. Nah, ini nafsu atau yang jelek saja. Kemudian ada nafsu lawamah. Kalau lawamah itu sudah ada bagusnya tapi nggak bisa bertahan. Kemudian ada yang namanya mulhamah. Sudah mulai terbimbing. Kemudian naik kepada yang keempat disebut dengan mutmainnah. Nah, sudah ada ketenangan. Masuk lagi yang kelima namanya radiyah. Ya, sudah perbuatannya sudah bagus, sudah mendapat ridha Allah. Masuk lagi yang keenam mardiyah. Nah, sudah sumber keridhaan. Ya, perbuatannya baik dan dia bisa menyadarkan orang lain, membimbing orang lain. Masuk yang ketujuh namanya kamaliyah. Nah, di kamaliyah itu sudah kesempurnaan. Ya, zahir dan batinnya sudah baik. Luarnya baik, batinnya juga sudah baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu tugas kita untuk membenahi diri kita pakai zikir. Jadi kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, belajar zikir itu artinya belajar membersihkan hati. Kenapa kita bersihkan? Sebab kita kepingin selamat. Yang selamat itu kalau hatinya bersih. Kan ada ayatnya Allah katakan itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih apa? Bersih dari selain Allah. Ya, nggak nyangkut lagi di hati kita ini yang lain. Di hati itu yang tersangkut cuma Allah. Gitu. Makanya dalam amaliyah selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Untuk mendidik hati kita ini supaya jangan nyangkut ke yang lain. Gitu. Yang kita tuju Allah begitu. Nah, jadi maka kita terapkan dalam hidup kita.
Ibadah solat kita bukan urusan pahala, bukan. Ya Allah, Kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Sedekah kita, ya Allah, Kau yang kutuju, ridhamu yang kuharap. Artinya kalau kita sudah menuju Allah, itu maksudnya apa? Segala aktivitas kita mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Jadi jangan hanya ucapan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nah itu mah kalimat ucapan. Tapi esensi daripada menuju Allah itu artinya semua aktivitas kita selalu berada pada koridor ridho Allah. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Perintahnya kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Nah, berhasil kita di tingkat pembinaan hati, masuk kepada pembinaan nyawa, ruh kita. Ya, dengan zikir itu ya. Itu lapisan-lapisan tadi. Nah, berhasil kita membina nyawa kita, masuk kita pembinaan rahasia diri kita. Sehingga semuanya terpulang kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah, terbina empat-empatnya inilah yang disebut insan kamil, manusia sempurna. Sempurna pembinaannya, sempurna kembalinya ke Allah. Nah, itu tugas kita. Dan itu bukan tugas hanya orang secara khusus saja, semua kita, semua manusia. Nah, arahnya ke sana, Bapak. Cuman ada manusia yang mau, ada yang enggak, gitu ya. Kita enggak bisa paksakan, karena kata Allah, ya tadi fadzukurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada yang dipetunjuk di tingkat syariat saja. Nah, bagaimanapun kita ajak ke tingkat tarekat enggak bakal mau dia, memang makomnya di situlah. Ya petunjuk untuk naik belum ada gitu. Tapi ada yang sampai ke makom tarekat gitu ya. Diajak dia langsung dia nyambung. Bahkan enggak diajak pun dia mencari, Pak. Gitu. Setelah dia mendapatkan, dia tekun amalkan, berarti makomnya di tingkat tarekat itu dan naik. Ya. Ada kalau makomnya di tingkat tarekat diajak kepada hakikat enggak mau juga. Disodorkan kajian, paham, enggak masuk akal dia. Pokoknya sudahlah ngamalin aja. Berarti makomnya di situlah. Enggak bisa kita paksakan juga. Tapi ada yang enggak puas kalau hanya mengamalkan, dia ingin kaji. La ilaha illallah itu kan kalimat. Nah, ngamalkannya sudah, saya tahu ngamalkan. Isinya apa ini? Nah, dia cari guru, dia kaji gitu ya. Mencari isi dari kalimat itu. Nah, kalau makomnya di hakikat, ya sudah disitulah dia. Tapi ada yang enggak puas hanya di makom hakikat itu saja. Dia mencari bagaimana supaya masuk ke makom ma'rifat. Gitu. Sehingga bukan hanya tahu isi, gimana cara makainya. Maka zikir la ilaha illallah itu ada 4 itu tadi. Pertama, bagaimana cara kita mengucapkan di syariat itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan, itu di tingkat tarekat. Lalu kita ketahui apa isinya di tingkat hakikat. Lalu naik lagi, bagaimana cara makainya, itu di tingkat ma'rifat. Nah, di kita ini kan kadang-kadang baru sampai ke tahap pertama, cara ngucapin aja, ya ta? Cara ngamalkan belum tahu, gitu. Tapi sudah merasa tahu, nah ada yang susahnya itu. Nah, jadi tentang zikir la ilaha illallah itu Bapak Ibu ya, 4 tahapan ini. Cara ngamalkan kalimat itu gimana? Kemudian ya, cara mengucapkannya bagaimana? Isinya apa? Cara makainya gimana? Nah, jadi kalau cara mengucapkannya ilmu syariat, cara mengamalkannya ilmu tarekat, memahami isi itu ilmu hakikat, cara memakainya itu ilmu ma'rifat. Tentang la ilaha illallah itu sendiri.